legal formal diikuti terus kan sama saya. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Ya, itu kepentingan dia dan saya. Kalau dengan yang lain. Saat membicarakan politik Indonesia, pasti tidak lepas dari dua nama besar ini, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. Di balik cerita suksesnya Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia selama 2 periode, drama yang muncul ke permukaan semakin menarik untuk dibahas. Kabarnya ada beberapa keputusan Megawati yang dianggap sebagai kesalahan oleh banyak orang, bahkan sampai menimbulkan kesan jika Jokowi berkhianat ke PDIP, partai yang menaunginya selama ini. Drama politik memang tak pernah ada habisnya. Yang akan kita bahas kali ini akan menjadi pelajaran penting buat kita semua bahwa dalam politik tidak ada yang benar-benar mutlak. Aliansi bisa berubah dan orang-orang bisa kecewa dengan cara yang gak terduga. Seperti yang kita tahu, PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik Jokowi sejak 2 dekade silam, tepatnya pada tahun 2004. Namun lambat laun kader PDI Perjuangan juga merasa kecewa atas manuver politik Presiden Jokowi belakangan ini. Bahkan tak segan-segan melontarkan kritikan pedas pada kebijakan dan secara terang-terangan menyindir Presiden Jokowi. Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan Adhian Napitupulu pernah angkat bicara terkait dugaan penyebab retaknya hubungan yang terjalin antara Presiden Joko Widodo dengan Partai Banteng ini. Dari pihak partai menduga permasalahan keduanya dimulai sejak permintaan Jokowi ditolak. Adhian mengatakan adanya keinginan dari Jokowi untuk meminta masa jabatannya sebagai presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Dilansir dari Tribun News, hal ini disampaikan oleh Adhian Napitupulu yang sekaligus merupakan wakil ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenang Pilpres PDIP. Akan tetapi pesan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh PDIP dengan landasan bahwa jabatan presiden selama 3 periode merupakan pelanggaran jika ditilik dari kacamata konstitusi. Adrian mengatakan bahwa PDI Perjuangan secara tegas menolak karena hal ini merupakan masalah konstitusi, masalah bangsa, masalah rakyat yang tidak bisa setujui. Pernyataan ini diungkap kepada tribunnews.com melalui keterangan tertulis pada Oktober 2023 kemarin. Adhian pun menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan mempermasalahkan jika ada yang marah lantaran penolakan masa jabatan presiden 3 periode. Dijelaskan juga bahwa PDI Perjuangan telah mantap dan tetap bersikukuh untuk menjaga konstitusi negara. Secara pribadi, Adhian yang juga seorang mantan aktivis ini mengaku sangat kecewa dengan perubahan sikap Jokowi terhadap partai pengusungnya. Bagaimana tidak, partai ini dianggap sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarganya dalam karir politiknya. Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan menampik hal serupa. Katanya hubungannya bersama Presiden Jokowi baik-baik saja. Dirinya justru mempertanyakan isu dirinya yang menolak permintaan 3 periode tadi. Megawati menganggap dirinya paham betul dengan hukum. Itulah sebabnya dia menentang permintaan Jokowi. Pernyataan tersebut diungkap Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta pada 5 Agustus kemarin. Seperti halnya Adhian Napitupulu, Megawati secara konstan mengatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah perjuangan konstitusi. Lebih lanjut, Megawati meyakini perpanjangan masa jabatan tersebut harus melalui sidang MPR dan melibatkan banyak pakar di bidang hukum tata negara. Ia juga mengungkapkan bahwa pembelaannya untuk menolak perpanjangan masa jabatan yang diminta Jokowi adalah sebuah pesan kebenaran dan tidak ingin Indonesia rusak. Bagi mereka yang ingin merusak hal itu adalah orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi Bhinneka Tunggal Ika yang mengakar di Indonesia. Situasi bak bola api panas tak kalah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Yang kita tahu dinaungi oleh Gerindra yang menjadi rival dari PDI Perjuangan. Mengusung Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD saat Pilpres 2024 kemarin. Apakah penolakan 3 periode tadi menjadi sumbu awal perpecahan ini? Bisa jadi, pasalnya sejak saat itulah Presiden Jokowi dianggap mulai berani memberontak dan menjauh dari partai dan Megawati. Pergerakan mantan wali kota Solo ini diam-diam dianggap berkhianat yang berimbas pada geramnya dan penyerang kader PDIP dalam bentuk kritikan dan sindiran pedas. Bahkan Ganjar Pranowo selaku calon yang diusung PDI Perjuangan juga sempat melemparkan kritikan pada pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah kritikan atas penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi. Ganjar merasa tidak puas dengan memberi nilai 5 bagi kondisi penegakan hukum saat adanya upaya meloloskan seorang Gibran Rakabuming dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres.
Kondisi internal PDI Perjuangan yang semakin renggang saat ini dinilai wajar oleh mantan politisi sekaligus komisaris independen Roy Edison Maningkas. Roy yang pernah menduduki jabatan sebagai wakil ketua Komandan Relawan Prabowo Gibran ini memaklumi jika Presiden Jokowi memberontak. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Megawati Soekarnoputri memposisikan Jokowi hanya sebagai petugas partai. Menurut mantan sekretaris PDIP Sulawesi Utara ini, alih-alih petugas partai, seharusnya Jokowi dianggap sebagai partner PDIP karena telah membawa partai ini keluar dari keterpurukan. Bahkan semestinya PDI Perjuangan juga menyerahkan posisi terhormat ke Jokowi di struktur partai. Sayangnya peran Jokowi selalu dikerdilkan dan dipandang enteng oleh para elit partai. Roy meyakini rasanya wajar saja jika akhirnya Jokowi melakukan pemberontakan untuk menjamin melanjutkan program dan visi besarnya sebagai presiden. Baru-baru ini Presiden Jokowi menggelar zikir kebangsaan pada acara rangkaian kegiatan menjelang HUT RI ke-79 di Istana Merdeka, Jakarta pada 1 Agustus 2024 kemarin. Di hadapan ribuan undangan pada acara, Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menjalankan amanah sebagai Presiden dan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut banyak mengundang pujian terhadap sikap Jokowi, namun beberapa yang lainnya justru melontarkan kritikan. Salah satunya adalah PDIP. Partai ini justru menganggap permintaan maaf itu sudah terlambat. Pernyataan tersebut dikutip dari Tempo yang disampaikan oleh juru bicara PDIP Chiko Hakim. Menurut Chiko, PDI Perjuangan tidak merasa hal tersebut perlu dihiraukan terlalu serius dan terlalu jauh karena semuanya sudah cukup terlambat. Tak hanya itu, dirinya juga menyebut sejumlah kerusakan telah terjadi selama Jokowi memimpin Indonesia. Terkhusus pada bidang demokrasi yang diklaim adanya pembegalan konstitusi untuk meloloskan putra sulungnya Gibran Rakabuming dan dilakukan lagi untuk meloloskan putra bungsunya Kaisang Pangarep sebagai kandidat politik. Chiko juga mengatakan bahwa ada banyak hal yang tidak sesuai dengan janji Jokowi saat pertama kali maju sebagai calon presiden pada 2014 silam. Bahkan janji-janji yang disampaikan Jokowi berkebalikan dengan kebijakannya selama ini. Di samping itu, politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus, pernah membandingkan kesalahan Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY terhadap Megawati Soekarnoputri. Hal ini disampaikan Deddy melalui pesan yang ditujukan ke Tempo pada April 2024 kemarin. Deddy bilang bahwa kesalahan Jokowi lebih banyak dibandingkan kesalahan yang dilakukan oleh SBY. Ia menuturkan bahwa kesalahan SBY adalah saat dirinya berbohong kepada Megawati perihal pencalonan dirinya sebagai presiden untuk Pilpres 2004 bersama Yusuf Kala. Di bawah kekuasaan Megawati saat itu, SBY menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Terlebih saat itu SBY mengandalkan partainya, Demokrat, sebagai kendaraan politiknya menuju calon presiden. Menurutnya, seharusnya SBY berkata jujur saat itu seperti yang dilakukan oleh Yusril Iza Mahendra dan Hamzahas. Deddy juga mengungkapkan bahwa kesalahan SBY hanya itu dan tidak pernah berusaha bersikap kesatria. Sedangkan Jokowi memiliki banyak kesalahan terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Menurutnya, Jokowi berbohong dengan mengatakan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, belum layak menjadi calon wakil presiden. Namun ternyata tetap dimajukan dan diluruskan jalannya dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Jokowi dinilai berbohong hingga detik-detik terakhir dan secara terang-terangan menyatakan akan mengalahkan paslon dari PDI Perjuangan. Tak cukup sampai situ, Jokowi juga dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dengan cawe-cawe pemilu dan menggunakan semua instrumen kekuasaan. Deddy menegaskan bahwa derajat dosa seorang Presiden Jokowi jauh lebih besar karena merusak kualitas pemilu, etika publik, adab politik, dan nilai-nilai demokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan.